Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG lagi ya teman-teman ya. Tentang SCT dan PCK untuk guru 2025. Pahami triknya dan cara menjawabnya ya teman-teman ya. Untuk soal SCT itu nilainya per poin ya. Poin paling unggul itu 5, poinnya paling rendah atau salah itu poinnya 1 ya teman-teman ya. Pahami trik dan cara menjawabnya ya teman-teman ya. Untuk teman-temanku semuanya, pahami dan hati-hati ketika mengerjakan soal tersebut ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, selama rapat bulanan di sekolah, Pak Nanda mendengar bahwa banyak peserta didik merasa kesulitan dengan materi pelajaran tertentu. Anda ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelajaran. Peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan, Anda ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengkomunikasi secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran adalah A. Menyampaikan keluhan peserta didik secara terbuka di depan semua guru dan meminta mereka untuk memperbaiki metode pengajarannya anak mereka di rumah. Peserta didik harus menyesuaikan diri. B. Menghubungi orang tua peserta didik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kesulitan yang dihadapi anak. C. Mengabaikan masalah ini karena percaya bahwa setiap guru memiliki cara pengajaran yang berbeda, dan peserta didik harus menyesuaikan diri. D. Membuat survei untuk peserta didik dan guru untuk mengidentifikasi masalah spesifik dan kemudian mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasilnya. E. Menyusun panduan belajar mandiri untuk peserta didik tanpa melibatkan guru lain atau mencari umpan balik. Jadi di soal ke-1 ini kan banyak peserta didik merasa kesulitan ya teman-teman ya. Kesulitan dengan materi pelajaran tertentu ya. Anda kan ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk apa? Meningkatkan pembelajaran peserta didik. Nah, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengkomunikasi secara efektif ya teman-teman ya. Nah, di sini kan mengarah pada peningkatan pembelajaran ya teman-teman ya, secara efektif seperti itu. Opsi yang A, menyampaikan keluhan peserta didik secara terbuka di depan semua guru ya, di depan semua guru dan meminta mereka untuk memperbaiki metode pengajarannya anak mereka di rumah. Peserta didik harus menyesuaikan diri. Nah, untuk opsi yang A itu kurang tepat ya teman-teman ya. Ini kan bukan termasuk apa? Mengkomunikasikan secara efektif seperti itu ya. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, menghubungi orang tua peserta didik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kesulitan yang dihadapi anak. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan opsi yang B ini kan tidak cara yang efektif ya, seperti itu ya, bukan meningkatkan pembelajaran peserta didik. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, mengabaikan masalah ini karena percaya bahwa setiap guru memiliki cara pengajaran yang berbeda dan peserta didik harus menyesuaikan diri. Nah, untuk opsi yang C ini malah mengabaikan ya, ada kata mengabaikan, ini lebih kurang tepat, sangat tidak tepat. Opsi yang C langsung kita skip ya teman-teman ya. Opsi yang D, membuat survei untuk peserta didik dan guru untuk mengidentifikasi masalah spesifik dan kemudian mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasilnya. Nah, untuk opsi yang D ini lebih bagus ya teman-teman ya daripada opsi A, B, dan C, karena kan di sini ada survei seperti itu ya, survei untuk peserta didik untuk mengidentifikasi masalah spesifik. Nah, ini lebih bagus, ini kan cara secara efektif seperti itu ya. Ini kan termasuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E, menyusun panduan belajar mandiri untuk peserta didik tanpa melibatkan guru lain untuk mencari umpan balik. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat karena kan di sini menyusun panduan belajar mandiri untuk peserta didik tanpa melibatkan guru. Nah, terus bagaimana ini nanti hasilnya? Seperti itu. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman ya. Di soal yang pertama ini karena SCT jadi nilainya per poin ya teman-teman ya. Poin 5 itu untuk opsi yang D ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, opsi yang D. Poin 4 opsi yang A ya. Poin 3 opsi yang B, poin 2 opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang C. Soal yang kedua, terdapat 3 hal yang dapat dimodifikasi dalam membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut yang merupakan modifikasi isi materi yang akan dipelajari, yakni di sini
pilihlah ya teman-teman, disuruh memilih ya jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang. Ya, jawaban benar bisa lebih dari satu, seperti itu. Kita lihat untuk opsi yang A, guru memberikan kegiatan belajar sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik masing-masing sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Yang kedua, guru memberikan bahan-bahan yang lebih banyak untuk dipelajari dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, peserta didik yang sudah bisa penjumlahan 1 sampai dengan 10 melanjutkan penjumlahan 10 sampai 20, yang belum mampu tetap diberi latihan penjumlahan 1 sampai 10. Yang keempat, peserta didik yang challenge cukup menguasai 1 tujuan pembelajaran, yang average menguasai 4 tujuan pembelajaran, dan peserta didik yang give menguasai 5 tujuan pembelajaran. Yang kelima, peserta didik dapat memilih belajar mengeksplorasi konsep melalui video, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Nah, di soal kedua ini kan itu ya teman-teman ya, rancangan ya, membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ya, kita lihat bahwa di sini opsi yang pertama, guru memberikan kegiatan belajar sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik masing-masing sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, karena kan di sini itu sesuai dengan membuat rancangan pembelajaran. Nah, kita lihat slide berikutnya. Di sini kan ada 4 aspek ya teman-teman ya. Pada pembelajaran berdiferensiasi kan akan ada suatu rancangan penerapan pembelajaran yang memerlukan pertimbangan pada aspek-aspek diferensiasi peserta didik, seperti itu. Nah, ini ada konten atau isi ya teman-teman. Terus kemudian ada proses, ada produk, dan juga yang terakhir ada lingkungan belajar. Nah, seperti itu. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang kedua, guru memberikan bahan-bahan yang lebih banyak untuk dipelajari dan didiskusi pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk opsi yang kedua ini tidak sesuai aspek yang tadi ya teman-teman ya. Nah, 4 aspek ini. Opsi yang kedua tidak dipilih ya. Opsi yang ketiga, peserta didik yang sudah bisa penjumlahan 1 sampai 10 melanjutkan penjumlahan 10 sampai 20, yang belum mampu tetap diberi latihan penjumlahan 1 sampai 10. Nah, untuk opsi yang pilihan yang ketiga ini kurang tepat ya teman-teman. Ini tidak ada kaitannya dengan 4 aspek tadi ya, konten atau isi, proses, produk, dan yang terakhir lingkungan belajar. Nah, begitu. Opsi yang ketiga ini kurang tepat ya. Opsi yang keempat, peserta didik yang challenge cukup menguasai satu tujuan pembelajaran, yaitu average menguasai 4 tujuan pembelajaran, dan peserta didik yang give menguasai 5 tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang keempat ini, jawaban keempat ini bagus ya teman-teman ya, sesuai dengan 4 aspek ini ya, konten atau isi, proses, produk, lingkungan belajar, seperti itu ya teman-teman. Menguasai tujuan pembelajaran dan peserta didik yang give menguasai 5 tujuan pembelajaran, seperti itu. Opsi yang kelima, peserta didik dapat memilih belajar mengeksplorasi konsep melalui video, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Iya, ini nyambung ya teman-teman. Opsi yang kelima ini juga bersangkutan dengan 4 aspek, seperti itu ya. Dan 4 aspek itu yang kelima itu meliputi ini proses ya teman-teman ya. Jadi di sini ya jawaban yang benar itu adalah pilihan yang pertama ya teman-teman ya. Ini jawaban benar, terus kemudian pilihan keempat, terus yang terakhir pilihan yang kelima ya. Soal ketiga, Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan oleh Bu Rina? Nah, untuk soal ketiga ini kan tentang untuk menanggapi kasus menyontek ya teman-teman ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Bu Rina, kita bahas langsung saja. Opsi yang A, memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Nah, untuk opsi yang A itu bagus sekali ya teman-teman ya. Ini kan langkah paling mendidik ya kan, memberikan ruang refleksi dan penguatan
karakter lewat apa? Program jangka panjang, seperti itu. Opsi yang A bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi yang B memberikan kesempatan kepada siswa yang bersangkutan untuk mengulang ujian dengan soal yang berbeda dengan pendampingan, lalu melakukan diskusi kelas mengenai pentingnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat karena kan memberi kesempatan adil sambil apa memperkuat nilai kejujuran dalam forum kelas. Masih kurang tepat ya teman-teman opsi yang B. Opsi yang C memberi nilai apa adanya disertai catatan pribadi di kertas ujian kedua siswa, lalu merencanakan pengaturan karakter kejujuran berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas lainnya untuk apa? Menindaklanjuti kasus serupa. Nih, di opsi yang C ini juga apa? Kurang tepat karena kan di sini hanya menyentuh apa? Ranah guru BK seperti itu ya. Ini kan tetapi kurang konfrontatif ya teman-teman ya terhadap pelanggaran. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D memanggil kedua siswa secara pribadi untuk mengkonfirmasi kembali kejadian tersebut dan meminta mereka menyesali perbuatannya sebagai apa? Sanksi ya. Sebagai sanksi mereka diberikan tugas menulis refleksi dan komitmen untuk tidak menyontek lagi. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini malah bersifat minimalis dan mungkin terlalu lunak dalam menanamkan nilai seperti itu. Opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E menceritakan masalah ketidakjujuran siswa dalam ulangan di kelas tanpa menyebutkan nama. Lalu memberikan nasihat mengenai pentingnya menanam nilai-nilai kejujuran sejak dini dan memastikan komitmen para siswa untuk tidak menyontek. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat karena terlalu umum dan tidak personal seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E kurang tepat ya. Jadi di soal ketiga ini poinnya paling unggul, jawabannya benar adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya, poin 4 untuk opsi yang B ya, poin 3 untuk opsi yang C, poin 2 untuk opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang D. Soal keempat, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era dewasa ini perlu direspon untuk dunia pendidikan. Meningkatkan literasi digital pada generasi saat ini sangat mendesak. Strategi mengajarkan tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah yang dapat mengembangkan kemampuan literasi digital pada peserta didik, yakni pilihlah jawaban yang benar dan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Jadi di sini kan tentang meningkatkan literasi digital ya teman-teman ya pada generasi saat ini. Nah, sangat yang mendesak. Nah, strategi yang mengajarkan apa tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah yang dapat mengembangkan kemampuan literasi digital pada peserta didik ya teman-teman ya. Jadi ini kan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya teman-teman di era dewasa ini yang perlu direspon. Nah, seperti itu ya untuk meningkatkan literasi digital. Kita lihat untuk opsi yang A, mendesain satu learning management system LMS untuk pembelajaran daring. Yang kedua, dalam pembelajaran guru menggunakan virtual reality yang digunakan untuk materi-materi tertentu. Yang ketiga, peserta didik dikenalkan terlebih dahulu bagaimana etika digital. Yang keempat, guru menggunakan beberapa platform digital untuk pembelajaran seperti Google Classroom atau Google Dokumen dan sebagainya. Yang kelima, peserta didik dibiasakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara daring guna memperkuat pengetahuannya. Jadi di sini masalah teman-teman literasi digital ya teman-teman ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada 4 pilar literasi digital. Yang satu digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital etik ya. Yang keempat adalah digital safety ya teman-teman. Nah, dari pertanyaannya itu kan untuk meningkatkan literasi digital ya. Itu kan kalau yang pertama digital skill itu untuk memahami perangkat keras dan lunak serta sistem operasi digital. Yang kedua, membangun wawasan kebangsaan dan budaya di ruang digital. Yang ketiga, digital etnik, menyesuaikan diri berpikir rasional dan beri tiket ya teman-teman ya. Yang keempat, digital safety, meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data diri. Nah, jadi di sini apakah mengandung dari 4 pilar literasi ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, mendesain satu learning management system LMS untuk pembelajaran daring. Ini bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah pembelajaran guru menggunakan virtual
reality. Nah, untuk menggunakan virtual reality ini kan termasuk 4 pilar literasi digital ya teman-teman ya. Opsi yang ketiga, peserta didik dikenalkan terlebih dahulu bagaimana etika digital. Nah, ini juga bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang ketiga ya. Opsi yang keempat, guru menggunakan beberapa platform digital untuk pembelajaran seperti Google Classroom atau Google Dokumen ya. Opsi yang keempat bagus. Opsi yang kelima, peserta didik dibiasakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara daring guna memperkuat pengetahuannya. Nah, untuk opsi yang kelima ini bagus sekali sesuai dengan 4 pilar literasi digital ya teman-teman ya. Kan tadi dari kelima, nah ini dari kelima jawaban opsi itu bagus ya teman-teman ya. Ini sudah memasuki sudah termasuk digital skill, digital culture, digital ethnic, dan digital safety, seperti itu ya teman-teman. Jadi soal keempat ini semua jawabannya adalah benar ya. Semua jawabannya adalah benar. Opsi yang pertama juga benar, opsi yang kedua, ketiga, opsi yang keempat, opsi yang kelima ini juga termasuk meningkatkan literasi digital sesuai dengan 4 pilar literasi ya teman-teman ya. Soal kelima, saat mengawasi ujian, Bu Ani melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Ani telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Hingga ujian berakhir, para siswa telah berhenti menyontek. Namun di ujian berikutnya, Bu Ani kembali melihat mereka mengulanginya secara diam-diam. Bu Ani ingin memberikan teguran yang lebih tegas ataupun sanksi secara langsung, akan tetapi Bu Ani khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda adalah Bu Ani, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Menginisiasi sesi refleksi dengan meminta bantuan siswa untuk merenungi pentingnya kejujuran dalam ujian serta dampak buruk perilaku menyontek. B. Membiarkan siswa yang menyontek selama ujian, tetapi Anda akan mencatat nama-nama mereka untuk memberikan hukuman berupa pengurangan nilai. C. Meningkatkan pengawasan dengan memindahkan tempat duduk siswa yang tampak curang agar lebih terkontrol dan meminimalisir tindakan menyontek. D. Memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur. E. Memberikan teguran secara langsung agar memberikan efek jera bagi siswa yang menyontek dan menjadi pengingat bagi siswa lainnya. Nah, di soal kelima ini kan dalam merespon praktek menyontek ya teman-teman, yang berulang ya menyonteknya itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bu Ani ya? Kita lihat untuk opsi yang A, menginisiasi sesi refleksi ya dengan dengan meminta siswa untuk merenungi pentingnya kejujuran dalam ujian serta dampak buruk perilaku menyontek. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat karena kan kalau opsi yang A akan mendorong kesadaran kolektif ya teman-teman ya, meskipun tidak spesifik ke pelaku. Opsi yang A masih kurang tepat. Opsi yang B membiarkan siswa yang menyontek selama ujian, tetapi Anda akan mencatat nama-nama mereka untuk memberikan hukuman berupa pengurangan nilai. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat karena opsi yang B ini menunda penanganan, seperti itu ya teman-teman ya. Masih kurang tepat opsi yang B. Opsi yang C meningkatkan pengawasan dengan memindahkan tempat duduk siswa yang tampak curang agar lebih terkontrol dan meminimalisir tindakan menyontek. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat juga karena kan bersifat teknis ya dan preventif, tetapi tidak menyentuh akar moral, seperti itu. Opsi yang C masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur. Nah, untuk opsi yang D ini bagus sekali karena kan pilihan konstruktif ya teman-teman ya. Karena kan di sini mendampingi siswa memahami dampak perilaku, seperti itu. Opsi yang D bagus sekali ya teman-teman ya dibanding opsi A, B, dan C ya. Kita bandingkan lagi dengan opsi yang E, memberikan teguran secara langsung agar memberikan efek jera bagi siswa yang menyontek dan menjadi pengingat bagi siswa lainnya. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman ya. Terlalu keras dan berisiko mempermalukan siswa, seperti itu. Opsi yang E kita skip ya teman-teman ya. Jadi, jawaban di soal kelima yang paling unggul adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu untuk opsi yang A ya. Poin 3 untuk opsi yang C ya. Poin 2 untuk opsi yang B. Poin 1 untuk opsi yang E. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.